Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu meski lewat media. Anak-anak ustazah, hari ini antum semua akan belajar SBDP bersama Ustazah Sumi dan Ustazah Lady Mirza. Baik, kalau begitu yuk kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita doa sebelum belajar yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-solihin. Rabbis sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum pelajaran kita hari ini, antum harus tahu dulu apa KD-KD atau capaian yang harus antum capai. Yang pertama, antum harus memahami tentang patung. Yang kedua, membuat patung. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi beragam jenis patung Nusantara dan membuat model patung. Nah, sebelum antum semua belajar tentang patung, ada baiknya antum harus tahu seni rupa itu ada berapa sih? Ya, seni rupa ada dua, yaitu 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Ayo, apa bedanya? Coba dijawab masing-masing di rumah ya. Nah, ternyata perbedaannya adalah kalau 2 dimensi itu hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Jadi antum hanya bisa ngeliat dari arah depan doang, nak. Nah, karena dia hanya memiliki dimensi panjang dan juga lebar. Contohnya itu ada gambar lukisan serta ada gambar batik. Nah, kalau 3 dimensi itu dia bisa dilihat dari segala arah. Antum semua bisa ngelihat dari arah depan, belakang, atau dari bagian kanan dan kiri. Karena dia itu memiliki dimensi tidak hanya panjang dan lebar, tapi juga volume. Karena berbentuk seperti bangun ruang. Contohnya adalah patung. Nah, ini ada patung Bapak B.J. Habibie. Karya seni itu bisa berupa wujud hewan, wujud tumbuhan, wujud benda, dan wujud manusia. Nah, ada satu tempat di Indonesia penghasil gerabah terbesar nomor 1 loh di Indonesia. Nah, apa nama tempatnya? Ya, nama tempatnya adalah Kasongan yang berada di Yogyakarta. Nah, hasil kerajinan dari gerabah pada umumnya berupa guci dengan berbagai motif. Bisa berbentuk burung merak, naga, bunga mawar, dan masih banyak motif-motif lainnya lagi. Ada juga pot yang berukuran dari yang kecil hingga seukuran bahu orang dewasa. Ada souvenir, figura, hiasan dinding, dan perabotan seperti meja, kursi, dan masih banyak contoh-contoh lainnya lagi. Nah, gerabah ini tidak hanya dijual di dalam negeri saja, tapi gerabah ini juga diekspor ke luar negeri, yaitu ke Amerika dan Eropa. Nah, apa sih fungsi patung? Ada beberapa poin ya, nak ya, yang harus diingat. Pertama, dekorasi.
yaitu untuk memberikan kesan yang indah sehingga ruangan ataupun lingkungan seperti taman itu terlihat lebih indah. Yang kedua, monumen, yaitu untuk mengenang jasa, tokoh, ataupun peristiwa bersejarah. Yang ketiga, seni, untuk kita bisa menikmati keindahan seni itu sendiri. Biasanya itu untuk pajangan di museum. Yang keempat, itu arsitektur, yaitu untuk menunjang suatu bangunan jadi terlihat lebih kece. Yang kelima adalah religi, yaitu untuk sarana beribadah. Nah, ini gambarnya ya, Nak ya. Ada dekorasi untuk memperindah taman, ada monumen sehingga kita tahu bahwasannya peristiwa itu pernah terjadi. Ada seni untuk yang penikmat keindahan, ada arsitektur dan juga religi seperti yang terlihat pada candi ini. Nah, berdasarkan bentuknya, ada seni patung figuratif dan ada non-figuratif. Seni patung figuratif adalah bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk secara alamiah. Misalnya, manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dan bentuk karya ini dibuat secara utuh sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, sedangkan seni patung non-figuratif, dia tidak berbentuk figur. Nah, kemudian ada seni patung buste. Adalah patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sama dada atau hanya dada saja. Dan biasanya itu sering dijumpai di museum. Ada seni patung torso. Adalah patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Biasanya kita jumpa di etalase toko untuk pajangan pakaian dan juga alat peraga pelajaran seperti torso, alat pencernaan manusia. Nah, ini tadi yang seni patung non-figuratif. Seni patung non-figuratif adalah karya seni rupa patung yang dibuat tidak seperti bentuk aslinya. Bentuk seni patung ini biasanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang atau lubang, ada lekukan, benda, dan lain-lain. Antum bisa lihat pada contoh gambar pada layar ini. Nah, apa aja sih bahan untuk membuat patung? Ada di sekitar kita semua, Nak. Tapi terbagi atas dua, yaitu bahan lunak dan juga bahan keras. Kalau bahan lunak artinya gampang dibentuk, seperti lilin atau malam, tanah liat, play-doh, sabun, dan juga plastisin. Kemudian ada bahan keras, yaitu dia susah dibentuk sehingga membutuhkan suatu alat seperti aluminium, kayu, dan juga batu. Adapun alat-alat yang biasa digunakan dalam pembuatan patung, ada pahat atau palu. Nah, fungsi dari pahat atau palu ini adalah untuk memahat atau mengurangi bahan sehingga membentuk objek yang diinginkan. Kemudian ada butsir. Jadi fungsi dari butsir ini adalah berbentuk pisau atau sudip untuk mengukir bahan lunak. Kemudian ada alat las. Alat las ini fungsinya untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya. Kemudian ada meja putar. Meja putar ini untuk membentuk patung dengan objek tabung atau silindir. Tang yang fungsinya untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang sudah ditentukan. Kemudian ada amplas yang gunanya untuk menghaluskan patung yang terbuat dari kayu. Nah, ternyata membuat patung itu memiliki beberapa teknik loh, Nak. Yaitu yang pertama ada butsir. Teknik yang digunakan untuk
patung yang berbahan lunak seperti sabun ataupun tanah liat. Yang kedua, teknik pahat, yaitu untuk patung yang berbahan keras seperti kayu atau batu sehingga membutuhkan alat berupa palu. Lalu, ada teknik cetak tuang atau cor, yaitu untuk patung yang berbahan semen, gips, ataupun emas cair. Yang keempat adalah teknik cetak tekan, yaitu untuk patung yang berbahan plastisin ataupun tanah liat. Bisa dilihat gambarnya agar lebih paham ya nak ya. Lalu ada teknik konstruksi. Ini biasanya untuk patung yang ukurannya lumayan besar sehingga butuh kerangka. Bisa saja patung yang berbahan tanah liat, plastisin, ataupun gips. Kemudian ada teknik las, yaitu untuk patung yang berbahan logam. Lihat gambarnya juga ya nak. Nah, tahap merancang pembuatan patung ada 4 tahap dalam perancangan pembuatan patung. Yang pertama, kita harus membuat sketsa patung. Kemudian, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian memilih teknik pembuatan. Ada beberapa teknik pembuatan, sesuaikan dengan tujuan pembuatan patung. Kemudian yang keempat, memilih teknik pengeringan. Teknik pengeringan ini bisa digunakan dengan menggunakan langsung di bawah sinar matahari atau dengan dibakar. Kemudian setelah jadi patung tersebut bisa kita warnai, yaitu teknik mewarnai patung. Satu dengan pewarnaan akuarel. Pewarnaan akuarel ini dengan sapuan tipis atau menggunakan banyak air sehingga menghasilkan warna yang transparan. Yang kedua, pewarnaan plakat itu dengan sapuan tebal atau menggunakan sedikit air jadi catnya lebih kental. Nah, cat yang digunakan untuk mewarnai patung ada yang pertama cat poster yang dapat menutup secara merata. Yang kedua, selanjutnya teksturnya mengkilat karena bahan dasar minyak. Jadi cat jenis ini hanya memiliki warna dasar yaitu merah, kuning, biru, hitam, dan putih. Yang kedua yaitu cat akrilik yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Setelah kering, cat ini akan susah untuk dihapus. Nah, kalau sudah paham, antum semua ada tugas nih nak untuk membuat sebuah patung figuratif. Apa tadi patung figuratif? Yaitu patung yang menyerupai hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Terserah antum ingin membuat yang mana. Tapi dengan menggunakan bahan sederhana, kita samakan saja yaitu sabun batang ya. Terserah mereknya apa. Lalu antum langsung membuat laporan di kertas HVS A4 yang isinya adalah nama patung antum apa, alat dan bahan yang antum gunakan apa, teknik pembuatannya apa, dan langkah pembuatannya apa. Jadi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, tulisannya yang rapi ya nak ya, karena ini akan menjadi penilaian oleh ustazah nantinya. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat berkah dan menjadi tambahan amal bagi kita. Baik anak-anak ustazah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum dari Ustazah Sumi dan Ustazah Lady Mirza.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.